Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Trikora, atau dengan nama lain Tri Komando Rakyat, adalah konflik yang berlangsung selama 2 tahun, yang dilancarkan Soekarno untuk menyatukan Indonesia dengan Papua Barat ke dalam Kesatuan Republik Indonesia. Pada 19 Desember 1961, terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya. Pertama, Insinyur Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta yang dihadiri ribuan orang. Kedua, Insinyur Soekarno membentuk Komando Mandala dengan tugas memerdekakan Papua Barat yang berpusat di Makassar. Ketiga, pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Panglima pada saat itu. Bagaimanakah perang ini bisa terjadi? Kita bahas setelah pesan berikut ini. (17 Agustus 1945), Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua pada saat itu. Namun Belanda menganggap wilayah itu adalah aib bagi kerajaan Belanda, dan pemerintah Belanda mempersiapkan kemerdekaannya untuk Papua Barat selambat-lambatnya pada tahun 1970. Dengan kata lain, Belanda ingin membuat negara boneka bagi dirinya. Namun Indonesia tidak tinggal diam dan menolak akan hal itu. Sampai masalah ini dibicarakan di konferensi meja bundar pada tahun 1949. Namun, dari konferensi itu masih menjadi jalan buntu. Sehingga pada Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua Barat memiliki hak merdeka sesuai pasal 73E Piagam PBB. Karena usaha diplomasi yang begitu alot, pada tanggal 1 Mei 1963, terjadilah aneksasi kepada Papua yang dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, usaha itu gagal dan berbuntut kepada perlawanan masyarakat Papua yang menyebabkan Papua tidak mau bergabung dengan Indonesia. Dan dari sinilah lahirnya organisasi Papua Merdeka atau PM dengan tujuan merebut hak mereka dan kedaulatan Papua Barat. Indonesia pada saat itu mencari bantuan senjata kepada negara lain, yaitu Amerika. Namun upaya itu gagal. Pada Desember 1960, Jenderal A.H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, mengadakan perjanjian jual beli senjata, dan perjanjian itu berhasil. Dengan memborong 41 helikopter Mi-4, 9 helikopter Mi-6, 30 pesawat jet MiG-15, 49 MiG-17, pesawat supersonik MiG-21, dan 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 kapal penjelajah kelas Verlov, dan masih banyak lagi. Dan Indonesia pada saat itu menjadi angkatan udara terkuat di Asia Selatan. Dan pada 27 Desember 1958, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda di Indonesia dengan cara memboikot semua berbau dengan Belanda, dari mogok kerja, melarang pemutaran film Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda,
dan lain sebagainya. Dan AURI, atau Angkatan Udara Republik Indonesia, pada saat itu memperbaiki landasan-landasan udara yang rusak untuk kelancaran operasi Trikora ini. Sedangkan jalur diplomasi pun terus dilakukan. Saat itu, Indonesia mendekati negara-negara terdekatnya, seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, Jerman, dan Prancis, agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika terjadi perang antara Indonesia dan Belanda kala itu. Pada tahun 1961, Sekjen PBB yaitu U Thant meminta Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul agar Belanda menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Insinyur Soekarno membentuk Komando Mandala dengan dikomandoi oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tugas dari komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua Barat dengan Indonesia. Sementara itu, Belanda bersiap-siap dengan mengirimkan kapal induk HRMS Karel Doran ke Irian Barat. Dan pada tahun 1958, kekuatan Belanda di Papua Barat terus bertambah dengan mengerahkan angkatan darat dan lautnya ke Papua Barat. Bisa dibilang, saat itu tidak sepenuhnya kekuatan Indonesia untuk melakukan operasi Trikora ini. Bahkan semua kekuatan udara masih berada di Pulau Jawa, namun dengan sangat rahasia. TNI AD menyusupkan beberapa sukarelawan ke Papua Barat. 15 Januari 1962, pertempuran Laut Aru pun terjadi. Di dalamnya bahwa wilayah kita dengan kekuatan senjata, karena demikian itu adalah peperangan yang suci yang orang yang luntur. Ketika 3 kapal Indonesia, yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul, yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau, yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondo Mulyo, berpatroli di perairan Laut Aru. Pukul 21 WIT, Kolonel Mursyid melihat temuan kapal lain di layar radar. Tiba-tiba, kapal Belanda menembakkan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, tetapi kendali KRI Macan Tutul macet yang mengakibatkan kapal itu terus belok ke kanan. Dan Belanda mengira itu adalah manuver untuk menyerang, dan kapal Belanda pun menembaki, yang akhirnya KRI Macan Tutul hancur, dan Komodor Yos Sudarso pun gugur. Selain itu, Majen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandara Utara Patimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules daerah sekitar kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Pada pukul 3.30 WIT, pesawat Hercules lepas landas yang dipiloti oleh Mayor Udara PJ Abidin. Sementara itu, TNI AL pun melakukan operasi Jaya Wijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan mengerahkan lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit dikerahkan dalam operasi ini. Paman Sam pun khawatir Indonesia akan menjadi negara komunis. Akhirnya, Amerika mendesak Belanda untuk melakukan diplomasi lagi dengan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962, tercapailah persetujuan New York yang dilaksanakan di markas besar PBB, yang pada saat itu Indonesia diwakili oleh Soeban Rio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Rooijen dan Siwi A. Schurchman. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA atau United Temporary Executive Authority menyerahkan pemerintahan Papua Barat kepada Indonesia. Dan sebagai pengingat akan kejadian ini, dibangunlah Tugu Pembebasan Papua Barat. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
agar gue semakin semangat membuat video lainnya.